kita menemukan dari dokumen-dokumen yang saya kumpulkan dari KPU, KPUD, dari berita-berita penjelasan ketua komisioner-komisioner dan dari peraturan perundang-undangan PKPU itu memang tidak pernah melakukan namanya autentikasi yang istilah rejim undang-undang kearsipan autentikasi, istilah rejim pemilu itu undang-undang pemilu adalah klarifikasi. Jadi mereka hanya sebatas verifikasi. Jadi tidak pernah ada disandingkan originalitas fotokopi legalisir yang dikumpulkan mereka terhadap aslinya, sehingga boleh dikatakan belum ada yang pernah melihat asli ini. Bagaimana asli ini lahir menjadi fotokopi tidak bisa. Bahkan saya juga tidak, selama KPU mengasih fotokopi ijazah, tidak pernah melihat proses bagaimana mereka menciptakan dokumen itu dan dikasih ke saya. Apakah tahun 2023 ya, terkait dengan pemilihan umum. Dan yang kami uji hari ini adalah ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, yaitu mengenai adanya kewajiban yang tidak dicantumkan di dalam undang-undang, yaitu kewajiban bagi KPU untuk melakukan autentikasi terhadap ijazah milik calon kepala daerah, termasuk juga calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang tidak diatur di dalam undang-undang, sehingga dengan adanya polemik isu ijazah Pak Joko Widodo yang juga berdasarkan fakta-fakta persidangan di Komisi Informasi Pusat, sidang sengketa informasi, itu memang tidak ada autentikasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, terkait dengan kewajiban autentikasi inilah yang kemudian kami uji di MK, supaya nanti ke depan kita melakukan satu mitigasi risiko ya, yang harus dicantumkan di dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa tugas KPU itu bukan hanya melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, tetapi lebih penting dari itu juga adalah KPU wajib melakukan autentikasi, yaitu melakukan pengujian atau mengecek ijazah yang dilegalisir fotokopinya dengan ijazah asli yang diserahkan sebagai syarat untuk menjadi calon presiden. Nah, itu sebetulnya isu utamanya gitu. Karena berkembangnya isu ijazah Pak Jokowi ini, maka ini juga momentum bagi kami selaku tim kuasa hukum dan juga Pak Bonatua selaku warga negara yang memohonkan permohonan ini, menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan satu perbaikan terhadap regulasi di bidang pemilu, supaya ke depan tidak lagi muncul isu-isu seperti ini dan KPU bisa langsung melakukan mitigasi supaya tidak ada lagi warga negara, kelompok warga negara yang kemudian mempertanyakan ijazah atau syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Itu hal yang pertama yang ingin kami sampaikan. Hal yang kedua, terkait dengan agenda sidang hari ini. Agenda sidang hari ini adalah sidang pendahuluan. Tentu Mahkamah Konstitusi berdasarkan PMK 7 2025, mohon maaf, itu mempunyai kewenangan untuk melakukan sidang pendahuluan, yaitu memberikan pendapat terkait dengan uji material ini. Jadi tadi di sidang pendahuluan tadi Mahkamah telah memberikan beberapa catatan dan masukan kepada kami selaku tim kuasa hukum, juga kemudian juga kepada prinsipal, supaya nanti dalam kurun waktu 14 hari kami bisa melakukan perbaikan terhadap pokok-pokok permohonan, sehingga pokok-pokok permohonan itu akan memenuhi syarat formil yang diatur di dalam PMK 7 2025. Barangkali itu yang dari saya. Pak Bonatua mungkin mau ditambahkan, silakan Pak Bonatua. Terima kasih. Memang saya sudah 2 kali bersidang di sini dan memang belum pernah di NO ya. Memang agak berbeda peradilan di MK dengan di pengadilan negeri ya. Jadi memang di sini sidang awal itu hakim Mahkamah Konstitusi itu justru memang memberi nasihat-nasihat agar permohonan kita tidak di NO. Ini kan nanti sidang hakim 3 orang ya, panel ya. Nanti setelah dibimbing oleh tadi bimbingan 3 hakim panel, itu nanti akan lanjut lolos ke tahap pleno. Nah, di sini sebenarnya battle sesungguhnya. Jadi memang tambah lagi secara substansif kami tidak ada disinggung ya. Tapi secara struktur kita harus akuin bahwa PMK nomor 7 2025 itu baru berlaku. Ya, saya juga harus banyak belajar karena itu baru berlaku memang, belum banyak contoh kasusnya. Jadi
tapi pada intinya substansinya adalah kami melihat bahwa permasalahan isu ijazah Bapak Jokowi itu adalah masa belakang. Dalam hal ini selaku orang kebijakan publik saya berpikir kita harus melihat masa depan. Masa depan kita harus perbaiki peraturan-peraturan perundang-undangan. Kenapa? Pada intinya kita menemukan dari dokumen-dokumen yang saya kumpulkan dari KPU, KPUD, dari berita-berita penjelasan ketua komisioner-komisioner dan dari peraturan perundang-undangan PKPU itu memang tidak pernah melakukan namanya autentikasi yang istilah rejim undang-undang kearsipan autentikasi, istilah rejim pemilu itu undang-undang pemilu adalah klarifikasi. Jadi mereka hanya sebatas verifikasi. Jadi tidak pernah ada disandingkan originalitas fotokopi legalisir yang dikumpulkan mereka terhadap aslinya. Sehingga boleh dikatakan belum ada yang pernah melihat asli ini. Bagaimana asli ini lahir menjadi fotokopi tidak bisa. Bahkan saya juga tidak selama KPU mengasih fotokopi ijazah tidak pernah melihat proses bagaimana mereka menciptakan dokumen itu dan dikasih ke saya. Apakah dari soft copy, apakah dari hard copy atau bagaimana. Jadi tadi juga adopsi, memang kita dalam rangka memperbaiki bangsa ini ya ke depannya kita akan melakukan segala opsi termasuk ke Mahkamah Agung. Memang rencana juga kita akan lanjutkan ke Mahkamah Agung untuk menguji PKPU-nya, tapi kita berharap di sini kita menguji normanya sehingga ini betul-betul nanti bisa mengikat merubah semua PKPU. Saya rasa itu aja. Ya, mungkin ada ditambahkan. Ada yang mau ditambahkan nggak, Mbak? Kerugian konstitusional yang Abang rasakan itu apa ya sehingga menjadi pemohon di sini? Nah itu bagus dah. Oke. Jadi Mungkin saya jelaskan dulu sedikit ya, Bang Bonatua nanti terkait dengan kerugian konstitusional. Jadi perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh prinsipal Bang Bonatua selaku klien kami ini kan adalah mencari keberadaan ijazah Pak Joko Widodo. Usaha itu telah kami lalui dengan mengajukan beberapa sengketa informasi publik, ya, baik di Komisi Informasi Pusat, termasuk juga di Komisi Informasi DKI Jakarta ya, yang nanti bulan Desember kami akan lanjutkan untuk proses pembuktian. Nah, yang dirugikan oleh Pak Bonatua dalam konteks kerugian konstitusional adalah Pak Bonatua tidak bisa mendapatkan dokumen ijazah Pak Joko Widodo yang sudah diverifikasi atau sudah dilakukan autentikasi untuk kepentingan penelitian. Jadi kepentingan Pak Bonatua adalah bukan untuk menguji sah tidaknya ijazah tersebut, palsu atau asli ijazah tersebut, tidak dalam konteks itu. Konteksnya Pak Bonatua adalah ingin mencari keberadaan ijazah. Apakah ijazah ini memang benar-benar keberadaannya ada di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk juga di lembaga kearsipan, dan apakah juga ijazah tersebut telah dilakukan autentikasi sehingga Pak Bonatua bisa mengakses data-data tersebut dalam rangka melakukan penelitian ilmiah. Jadi ini semata-mata dalam rangka untuk memberikan satu kepastian informasi publik ya, karena beliau adalah ahli kebijakan publik, sekaligus juga memastikan apakah ijazah Pak Joko Widodo itu terkait dengan polemik yang hari-hari ini begitu keras, begitu tajam, apakah memang sudah dilakukan autentikasi apa belum. Nah ini yang ingin kita uji melalui norma undang-undang di pemilu, undang-undang pemilu, supaya ke depan ya persoalan-persoalan yang seperti ini bisa dimitigasi oleh pembuat undang-undang sekaligus juga oleh penyelenggara pemilu. Jangan sampai lagi ada Pak Jokowi baru ke depan yang ijazahnya dipertanyakan dan tidak ada lagi ada warga negara ataupun kelompok warga negara yang akan mencari di mana keberadaan salinan ijazah atau fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, termasuk juga ijazah itu sudah diautentikasi apa belum. Jangan sampai lagi ke depan ada warga negara yang mempertanyakan itu. Nah ini yang kami harapkan supaya melalui pengujian permohonan undang-undang ini ada kejelasan norma sehingga penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban mandatori untuk melaksanakan autentikasi sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk memastikan pemilu berjalan jujur, pemilu berjalan adil, dan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Ya, barangkali bisa ditambahkan, Bang Bonatua. Sisi peneliti tadi dari sisi hukum memang hampir sama ya. Jadi saya bercerita dikit, seorang peneliti itu harus menguji data.
Jadi data yang saya peroleh itu harus data primer. Jadi saya mengumpulkan berapa fotokopi ijazah terlegalisir baik dari KPU ada 2014, 2019, dari KPUD DKI 2012, dan dari Solo juga ada tim dari yang ngasih 2005 dan 2010. Namun data ini secara penelitian ini data sampah, maaf ya. Kenapa? Saya uji data ini ternyata tidak jelas sumbernya. Tidak ada yang menghubungkan, mengkoneksikan data yang saya terima yaitu fotokopi legalisir terhadap aslinya. Jadi saya blank ini, artinya data ini either ini sekunder atau memang ini data sampah yang tidak bisa diteliti. Yang saya butuhkan itu kerugian saya jelas di sini bahwa penelitian saya sekarang stop. Kenapa? Saya tidak mau terjebak meneliti data sampah. Kenapa? Seperti tadi, mereka sendiri melalui sidang-sidang di ANRI ya di KIP terhadap ANRI terungkap memang mereka belum mengasih ke ANRI. Sementara ANRI sendiri punya fungsi yang namanya autentikasi. Begitu ijazah fotokopi legalisir ini dikasih ke ANRI, maka ANRI ini wajib melakukan autentikasi dengan melibatkan ahli-ahli yang kompeten. Ahli kompeten itu apa? Arsiparis, ahli dokumen forensik, ahli pendidikan dan macam-macam. Sehingga saya tidak perlu lagi meragukan kapasitas ANRI jika sudah diberikan oleh ANRI. Nah sekarang yang memberikan adalah yang memberikan justru KPU yang sebenarnya menurut Undang-Undang Kearsipan itu mereka tidak berhak lagi menahan arsip itu karena sudah lebih dari 5 tahun. Baik yang 2019 pun tambah 5 tahun itu cuman 2024 seharusnya sudah diserahkan. Seperti itu. Ada lagi? Di Surakarta malah dimusnahkan. Cukup ya. Bang, atas opsi yang tadi diberikan oleh ketua panel 1, 2, 3, opsi mana yang akan dipilih? Kami akan memilih untuk melanjutkan permohonan pengujian ini dan kami punya batas waktu adalah 14 hari sampai tanggal 2 Desember 2025. Kami optimis mudah-mudahan pengujian kami ini bisa membantu untuk memberikan titik terang terhadap polemik ijazah Pak Joko Widodo. Ya, petitumnya kami ingin menyatakan bahwa yang pertama KPU perlu ditegaskan di dalam Undang-Undang Pemilu bahwa KPU mempunyai kewajiban untuk melakukan autentikasi terhadap syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Artinya autentikasi itu berarti harus melihat asli gitu dengan ijazah fotokopi yang dilegalisir. Jadi jangan hanya berdasarkan verifikasi, oh ijazah ini karena sudah dilegalisir baru kemudian dokumennya dianggap sah. Jadi perlu juga melihat atau membandingkan ya. Kemarin kami periksa ahli arsiparis ya. Ada 3, yaitu yang pertama dilihat adalah isinya, kemudian dilihat strukturnya dan dilihat formatnya. Kenapa autentikasi penting? Karena nanti KPU harus melihat antara apa yang diserahkan sebagai dokumen fotokopi yang dilegalisir dengan melihat asli. Melihat asli itu nanti yang diuji ada 3 berdasarkan ahli yang kemarin kami periksa, yaitu dilihat isinya, apakah isinya berbeda enggak dengan asli, kemudian dilihat strukturnya, apakah strukturnya sama apa enggak, kemudian dilihat format ijazahnya gitu. Ya, itu yang sangat penting untuk ke depan supaya tidak ada lagi polemik terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Bang, kalau misalnya sidang ini lanjut bertahap mendengarkan keterangan saksi dan ahli, apakah dari pihak pemohon bakal memasukkan Roy Suryo sebagai ahli? Ya tentu. Kami nanti mempertimbangkan untuk mengajukan beberapa ahli ya. Bisa saja ada Bang Rismon Sianipar, kemudian juga Mas Roy Suryo. Mungkin juga kami akan minta supaya Pak Joko Widodo juga bisa dihadirkan gitu, ya sebagai salah satu saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan polemik ijazahnya gitu. Bisa saja. Nanti semua kan akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Terima kasih. Ibunya dia, Ibu Eri. Eri kan punya ini namanya Ibu Kristia, orang lain juga tapi yang berdua. Yang sering disebut dengan petitum. Nah itu pokoknya yang ada dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah tapi sebelum saya memulaikan satu persatu, saya hanya mau mengingatkan kepada pemohon dan kuasanya bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, nanti tolong dibaca lagi oleh
oleh pemohon, terutama kuasa hukumnya. Pasal 24C itu mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya menilai undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kalau ada yang lain Perpu. Nah, di luar itu enggak. Jadi kalau Pak Bonatua dan kuasanya meminta kami untuk mengoreksi peraturan KPU, enggak di sini tempatnya, Pak. Bapak datang ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi itu clear ditentukan oleh konstitusi, undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, oleh karena itu coba dipikirkan serius, apakah akan terus dengan permohonan ini atau akan pindah ke tempat lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi ini kalau tidak berada dalam kewenangan mahkamah, maka mahkamah akan menyatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat formil. Itu yang perlu, karena targetnya pemohon ini kan jelas ini, apa yang ada dalam peraturan KPU kan. Kalau undang-undang itu ya normanya umum, abstrak, dan bahkan telah beberapa kali diuji. Kalau yang mau saudara-saudara persoalkan itu adalah peraturan KPU, nah itu bawa ke Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Karena konstitusi kita memang membelah secara jelas. Kalau di bawah undang-undang itu kewenangannya Mahkamah Agung. Itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian awal permohonan itu berkenaan dengan kewenangan mahkamah. Tolong nanti dicantumkan secara sistematis, Pak Bonatua dan kuasa hukum. Kewenangan mahkamah itu dimulai dari pasal 24, pasal 24C ayat 1, kemudian diikuti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lalu terakhir itu PMK nomor 7 tahun 2025. Nah, itu semua harus Bapak konteskan kalau yang diuji itu adalah undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang. Karena yang diuji adalah norma atau pasal sekian dalam undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan ini, menguji dan memutus permohonan ini. Kalau itu, nah makanya tadi saya katakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu harus clear itu, karena itu menyangkut kompetensi absolut pengadilan. Kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu satu yang harus diperbaiki. Yang kedua, soal legal standing, tadi dua hakim panel sudah menjelaskan juga. Legal standing itu ada syarat-syaratnya. Pertama, kalau ini adalah perseorangan warga negara Indonesia, itu sudah jelas dibuktikan dengan KTP. Lalu yang harus dibuktikan adalah mengapa norma atau pasal yang dimohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional pemohon, atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Jadi kalau dia potensial, itu dalam batas penalaran yang wajar dipastikan terjadi. Jelaslah misalnya, karena yang di sini yang dimohonkan adalah pasal 169 huruf R misalnya. Mengapa pemohon dirugikan? Harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau tidak bisa membuktikan itu, permohonan itu berhenti sampai di legal standing, NO jadinya. Dalam kapasitas apa pemohon dirugikan atau potensi dirugikan dengan berlakunya norma ini? Itu harus dijelaskan, harus ada buktinya. Nah, itu yang soal legal standing. Itu yang saudara nanti lihat bagaimana mengkonstruksikan legal standing. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan-alasan permohonan atau posita yang perlu saudara kemukakan adalah mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya saudara di sini menggunakan pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1, kemudian pasal 28D ayat 1, 28C ayat 1, 28D ayat 1,
28F. Jelaskan mengapa pasal 169 huruf R itu bertentangan dengan pasal 27 ayat 1. Lalu dijelaskan juga mengapa dia bertentangan dengan pasal 28C ayat 1. Mengapa bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. Mengapa bertentangan dengan pasal 28F. Tidak cukup dengan menyebutkan ini bertentangan dengan ini, tidak cukup begitu. Harus ada dasar argumentasinya. Karena yang akan kami nilai adalah argumentasi yang menyatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang akan dinilai oleh mahkamah. Jadi bisa dengan menjelaskan secara sosiologis, secara politis, perbandingan, menggunakan putusan-putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan. Nah, itu yang akan kami nilai. Nah, yang terakhir ini soal posita sudah petitum. Petitum di Mahkamah Konstitusi itu spesifik. Jadi petitumnya itu harus menyatakan norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kalau pasal itu mau dihapus semuanya. Tapi kalau pasal itu mau dimaknai, dinyatakan bahwa pasal X dalam undang-undang nomor sekian, tambahan lembar negara dan segala macamnya itu dilengkapi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Itu kalau maunya pemaknaan. Jadi kita tidak mau menghilangkan pasal itu, tetap mempertahankannya, tapi memberikan makna baru. Nah, kemukakanlah apa makna baru yang diinginkan. Jadi karena apa? Karena di permohonan saudara itu tidak lazim. Misalnya menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 7 2003 tentang bla bla. Nah, ini nggak ada apanya, lembaran negara, tambahan lembar negaranya dicantumkan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 sepanjang tidak dimaknai apa makna yang dimintakan itu. Nah, itu dicantumkan. Nah, itu apanya? Tidak boleh misalnya di sini memerintahkan kepada KPU. Kami nggak bisa memerintah KPU dalam hal pengujian undang-undang. Kalau dalam sengketa pilkada, sengketa pileg, sengketa pilpres, itu kita bisa memerintah KPU melakukan pemungutan suara ulang kah, melakukan pemilihan ulang kah, melakukan rekapitulasi ulang dan segala macam itu bisa. Termasuk misalnya membatalkan mendiskualifikasi dan mencari calon baru itu bisa. Tapi kalau dalam pengujian undang-undang nggak bisa. Apalagi memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan ini. Nah, nanti tolong dipelajari bagaimana mengkonstruksikan. Lalu apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Berhenti di situ, tidak perlu ada penutup. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada yang mau ditanggapi itu cukup? Cukup yang mulia, cukup jelas dan cukup clear. Nah, kalau cukup, nah sekarang kami sampaikan kepada saudara prinsipal dan kuasa hukum dengan nasihat kami sore hari ini ada 3 pilihan yang tersedia. Nah, Pak Unatua sudah tahu itu pilihannya, sudah ketawa beliau. 1, meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, boleh. Jadi kalau sudah dianggap ini sempurna, tidak perlu perbaikan, boleh diteruskan tanpa perbaikan. Yang kedua, kalau menganggap permohonan ini tidak memenuhi persyaratan, perlu waktu yang lama, bisa juga ditarik. Ini kami tarik dulu permohonan ini, boleh. Yang ketiga, kalau permohonan ini tetap dipertahankan tapi dengan memperbaiki, nah kita kasih waktu. Ada waktu untuk pemohon dan kuasa memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi waktu maksimal untuk memperbaiki adalah 14 hari dari sekarang. Jadi kalau sekarang
Rabu 19 November 2025. Batas akhir menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah adalah Selasa 2 Desember 2025. Jadi Selasa 2 Desember 2025, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 2 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat. Kalau lebih cepat dari itu diperbolehkan. Dalam hal perbaikan mau diserahkan melalui pos, tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Bisa ya? Itu dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, daftar alat bukti tolong disesuaikan. Jadi nanti Anda bisa komunikasikan dengan dengan kepanitraan, daftar alat bukti dan syarat kelengkapan bukti. Jadi kalau buktinya tidak memenuhi syarat itu juga bisa cacat formal. Misalnya tidak dileges, tidak ada bukti dan segala macamnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau saudara kesulitan mencatat apa yang kami sampaikan tadi, setelah sidang ini, mungkin beberapa waktu kemudian bisa cek rekaman YouTube persidangan kita. Nah, semuanya akan direkam secara baik, akan dari situ, atau ada juga disalahin. Bisa dipahami Pak Menantua dan kuasa? Bisa ya? Bisa yang mulia. Bisa ya mulia. Oke, cukup. Kalau bisa, kami menunggu ini batas waktu perbaikan. Mau memilih yang tidak benar kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Saya tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.